sudah rata ya. Adonan memang lembut, tapi nanti kita perlu sagu buat baluran. Nah, ini kita bisa sisihin dulu. Sekarang kita siapin telurnya ya. Ini kita sisihin. Untuk telur, biasanya saya pecahin sekaligus, karena kalau misalnya kita udah pegang adonan pempek, kita masih pecahin telur, itu nanti kotornya kemana-mana. Jadi sekarang saya pecahin telur semuanya ya. Saya letakkan ke mangkok besar. Jadi ini saya pecahkan dulu ya. Supaya nanti kita lebih gampang untuk bungkus kapal selamnya. Nah, ini telurnya sudah saya pecahin ya. Sekarang kita siapkan adonannya. Kan kemarin banyak yang tanya, berapa gram adonan pempek kapal selam? Sebenarnya saya nggak pernah nimbang, tapi sekarang saya mau timbang ya. Pertama, tangan kita baluri dulu dengan sagu. Nah, setelah dibaluri sagu, saya ambil satu bulatan. Bulatan buat kapal selam ya. Biasanya sebesar ini. Sekarang kita timbang ya, berapa gram ya. Nah, kurang lebih 100 gram ya. Jadi biasanya saya kalau bikin pempek kapal selam segini. Jadi satu kapal selam berat adonannya kurang lebih 100 gram. Setelah kita bulatkan, kita bisa letakkan di sagu baluran. Kita bikin bulatannya dulu, nanti baru kita bentuk ya. Seratus gram ya. Kita bikin beberapa bulatan. Nih, udah pas semua, kurang lebih 100 terus. Karena kalau udah biasa kita udah tahu bulatannya seperti apa. Nih ya, jika sudah kita bulatkan, kita padatkan. Kita bentuk bulat ya. Kalau lengket, tangan kita kasih sagu lagi. Biasanya saya tatakin dengan nampan, supaya sagunya nggak kemana-mana. Nih ya. Nih ya, airnya udah mulai mendidih ya. Kita baluri tangan dengan sagu. Kita ambil satu bulatan. Kita tusuk dengan telunjuk ya, supaya lubangnya agak dalam. Lalu kita rapikan dengan jempol. Jika jempolnya lengket, kita baluri sagu lagi. Nih, kita bentuk mangkok. Nah, kalau telurnya sudah dipecahkan, kita tinggal ambil aja satu. Putihnya nggak masuk semuanya, jadi takarannya 1 sendok sayur ini ya, putih sama kuning ya. Jika telurnya udah masuk, tangan kita pegang bagian bawah ya, lalu kita tutup. Lakukan 2 kali supaya dia tidak bocor. 1 kali lagi. Jika sudah, kita bisa sedikit rapikan, lalu langsung kita celupkan ke dalam air mendidih.
Jika udah tertutup, kita ulangi sekali lagi. Kita buat lagi ya bulatannya ya. Kira-kira saja, kalau udah biasa kita udah tahu takarannya, udah tahu kira-kira 1 bulatan. Kalau misalnya nggak tahu berapa beratnya, tadi udah saya timbang kurang lebih 100 gram ya. Kalau tangannya lengket, kita kasih sagu. Karena kalau tangan kita lengket, kita bungkus, biasanya dia akan lengket di pempeknya dan bisa bocor. Saya ulangi lagi ya, biar benar-benar paham ya. Jadi ini adonan sudah saya bulatkan beberapa. Nih ya. Kita tusuk dulu sama telunjuk supaya lubangnya dalam. Lalu kita rapikan dengan jempol. Setelah membentuk mangkok, kita ambil 1 telur. Ini putihnya ikut masuk ya, tapi nggak semuanya. Lalu kita tutup, kita cubit aja atasnya. Sama seperti kita membentuk pistel ya. Kalau pistel kan habis dibuka kita tutup. Cuma bedanya kan ini kan isinya kan cair, makanya tangan kita harus membentuk mangkok seperti ini. Nih. Kalau sudah, langsung kita celupkan ke dalam air mendidih. Jadi airnya kita harus sudah siapkan ya. Setelah kita bungkus, setelah kita isi dengan telur, dia nggak bisa kita letakin. Jadi harus benar-benar langsung kita celupkan ke dalam air mendidih. Kalau kita taruh, dia pasti akan bocor. Jepitnya 2 kali ya, kita tutupnya, karena kalau sekali kadang dia bisa bocor. Nih, perhatiin tangan ya. Jadi tangan kita buat megang adonan pempek ini membentuk mangkok. Kita tusuk, kita masukkan jempol.
sagunya pasti akan berjatuhan. Makanya saya siapkan nampan. Jadi sagunya nggak kemana-mana. Nih ya. Kita ambil 1 telur. Masukkan. Kita tutup. Rapatkan. Jika sudah masuk semua, kita bisa tutup ya. Sekarang kita lihat ya. Nah, kalau masak pempek kapal selam ini sedikit berbeda sama pempek lenjer ya. Kalau dia pempek lenjer, kalau dia sudah mengapung seperti ini, berarti dia sudah matang. Tapi kalau kapal selam, karena isinya telur, terkadang telurnya belum begitu matang. Jadi kita biarkan 3 menit lagi ya. Kalau pempeknya sudah mengapung, kita biarkan kurang lebih 3 menit lagi, baru kita angkat. Nah, ini udah matang ya. Kita siapkan keranjang. Nih ya, ini keranjang yang sudah saya alasi sama serbet. Karena kan keranjang ini kan plastik. Kurang bagus kalau misalnya langsung kena panas-panas. Jadi saya alasi sama serbet ya. Ini kita bisa angkat. Dan kita letakkan ke atas serbetnya. Nih. Nih ya, kapal selamnya sudah matang. Ini pempek kapal selamnya ya. Semua montok-montok. Nggak ada yang bocor ya. Jadi kalau adonannya pas, pempeknya juga tidak ada yang bocor.